Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimas Latifah Trevina S. Saya mahasiswa semester 3 angkatan 2021, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan membuat video yang membahas tentang fenomena yang baru saja terjadi, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Dengan banyaknya mobilitas penduduk Indonesia menimbulkan banyaknya rakyat yang menggunakan kendaraan dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Agar kendaraan yang dinaiki dapat berjalan, tentunya memerlukan yang namanya bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Teman-teman pasti tahu bahwa PT Pertamina adalah perusahaan yang termasuk dalam kategori terbesar dalam pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Adapun anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan BBM, pengelolaan BBM, pengelolaan armada atau flat, dan pengelolaan depot adalah PT Pertamina Patraniaga. Untuk menjadi perusahaan trading dan logistik di bidang energi yang mampu bersaing di pasar nasional, serta berlandaskan pada tata nilai perseroan yaitu spirits, service excellence, full support and market, achievably, innovative and competitive, risk awareness, integrative, teamwork. PT Pertamina Patraniaga memerlukan langkah-langkah strategis untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan posisinya dalam pasar yang saat ini semakin berkembang dan kompetitif dengan masuknya perusahaan-perusahaan bertaraf internasional sebagai pesaing baru, contohnya seperti Shell, Total, Medco, dan sebagainya. Meskipun di beberapa daerah Pertamina memiliki banyak pesaing, namun di Palangkaraya saat ini masih didomisi atau dimonopoli oleh Pertamina. Belum lama ini, Indonesia mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak. Kebijakan perubahan harga yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini dapat kita lihat di televisi dan sosial media bahwa harga bahan bakar Pertamax telah naik dari Rp9.000 sampai Rp9.400 per liternya menjadi Rp12.000 per liternya sejak 1 April 2022 dan menetapkan BBM Pertalite sebagai bahan bakar minyak subsidi. Berdasarkan Kementerian SDM bahwa BBM Pertalite merupakan bahan bakar yang paling banyak dan sering digunakan oleh pengendara yaitu mencapai 23 juta kiloliter sepanjang tahun 2021. Lebih banyak 79% dari jenis bahan bakar mesin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium. Sebagai subsidi selayaknya premium akan memberikan keringanan kepada masyarakat karena harganya lebih merakyat, akan tetapi BBM subsidi sebelumnya yang sulit diperoleh akan membebani masyarakat karena BBM subsidi akan berisiko langka dan sering menghilang dari pasaran layaknya BBM premium. Meningkatnya harga BBM tentunya akan membuat resah dan berdampak pada semua sektor harga dan usaha seperti sektor handang, pandang, dan akan kemungkinan akan menyebabkan inflasi ke depannya. Dengan Pertamina yang masih memonopoli di beberapa daerah, contohnya saja di daerah Palangkaraya saat ini, hal ini mungkin saja karena sudah ada bertahun-tahun lebih dulu ketimbang kompetitornya. Mayoritas konsumen masih setia dan percaya kepada Pertamina. Rasa ketidakpercayaan sering membuat konsumen enggan memilih alternatif lain. Hasilnya, jika perusahaan tersebut menaikkan harga bahan bakar minyak, masyarakat mau tidak mau harus menerima hal tersebut karena tidak memiliki pilihan lain sehingga memicu hadirnya pasar gelap di mana transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan produk yang serupa. Peranan pemerintah dalam menegakkan mekanisme pasar yaitu dengan menyediakan peraturan dan menciptakan tata kelola sehingga aktivitas ekonomi berjalan sebagaimana seharusnya.
Pemerintah menyediakan bahan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui kebijakan yang bersifat mengatur atau regulatory policies. Kebijakan yang bersifat mengatur dari pemerintah diperlukan karena penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak seluruhnya dapat disediakan oleh swasta melalui sistem atau mekanisme pasar. Sebagian dari bahan dan jasa tersebut harus disediakan oleh pemerintah di luar mekanisme pasarnya. Selanjutnya, pemerintah harus mampu mengambil tindakan yang mengarah pada terciptanya keseimbangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan antar berbagai kelompok masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah ternyata menguntungkan salah satu golongan dalam masyarakat, maka pemerintah harus mampu mengambil tindakan misalnya dalam bentuk pemberian kompensasi kepada golongan masyarakat lainnya yang tidak memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. Contohnya dengan subsidi bahan bakar minyak selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki kendaraan bermotor, maka pencabutan subsidi dan pengalihan dana subsidi tersebut misalnya ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan bentuk kompensasi kepada golongan masyarakat miskin yang selama ini tidak menerima manfaat langsung dari subsidi bahan bakar minyak tersebut. Dan pemerintah harus mampu stabilisasikan dalam mengatasi gejolak-gejolak yang sangat mungkin terjadi dalam perekonomian. Apalagi bila perekonomian tersebut sangat tergantung pada sektor swasta. Fungsi stabilisasi inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi dampak-dampak dan gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Dalam paham kapitalisme ada yang namanya teori invisible hand yang dicetus oleh Adam Smith, salah satu pakar ekonomi terkenal di dunia. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand. Prinsip dasar dari teori tangan tak terlihat atau dikenal juga dengan teori tangan Tuhan, adanya sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan supply atau penawaran dan demand permintaan. Teori ini mengesampingkan peran pemerintah dalam membentuk keseimbangan pasarnya. Pemerintah dianggap tidak sebagai organisasi formal yang menghambat perekonomian dan terbentuknya sebuah pasar yang natural. Berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang memonopoli beberapa daerah. Misalnya saja seperti di Palangkaraya saat ini, karena tidak memiliki kompetitor lain sebagai pembatasnya. Pertamina yang menguasai pasar pun bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan harga serta tidak takut akan kehilangan konsumennya. Seperti yang kita rasakan, bahan bakar yang telah naik dari harga Pertamax Rp9.000 sampai Rp9.400 per liternya menjadi Rp12.000 per liter dan menetapkan BBM Pertalite sebagai bahan bakar minyak subsidi. Peranan pemerintah dalam menggerakkan mekanisme pasar yaitu dengan menciptakan peraturan, memungut pajak, mengadakan barang publik yang akan memperlancar kegiatan usaha, mencegah monopoli dan menengah kegiatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi. Baik, sekian pembahasan fenomena mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu aku milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.